Nah, berarti Tuhan kita sama-sama punya firman dan roh. Nah, berarti sama dengan ciptaan, betul? Nah, Tuhan saya tidak punya roh. Tuhan saya pencipta roh. Tuhan Anda punya roh, makhluk. Tuhan Anda itu berbeda dengan Tuhan Kenapa saya. menciptakan roh? Di mana? Kenapa Tuhan saya itu eksistensinya roh? Tuhan Anda kenapa menciptakan roh? Supaya menghidupkan makhluk yang tadinya tak ada menjadi hidup. Oke. Sebelum ada penciptaan, Tuhan Anda itu apa? Sebelum Tuhan ada saya langit dan Tuhan. bumi segalanya, dia apa? Tuhan saya Tuhan, laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Tuhan saya kemudian ingin dikenal, maka Tuhan saya menciptakan ciptaan. Maka seketika itu Tadi juga katanya sama-sama mempunyai pikiran Anda atau yang firman. mempersama-samakannya. Saya Iya, sama-sama mempunyai pengetahuan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Pencipta Ya, langit dan bumi kita logis itu aja, Bang maha Juma. tahu. Pencipta langit dan Iya. bumi itu maha hidup. Tuhan memberikan Iya. setitik kehidupan kepada ciptaannya sehingga ciptaan Iya. itu hidup. Iya. Tapi tidak betul. sama antara makhluk dengan sang sumber makhluk. Perbedaannya kan ciptaan terbatas. Kalau Tuhan itu pengetahuannya maha, betul? Ya udah benar dari tadi pagi itu. Apa Iya, poinnya? maksudku kan Apa sama-sama poinnya? hakikatnya itu kenyataan sesungguhnya sama-sama mempunyai pikiran atau firman atau pengetahuan atau kecerdasan, betul? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya jangan bilang Tuhan yang maha tahu, Bang Juma, kalau nggak punya pengetahuan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anda tidak akan pernah tahu apapun tanpa amunisi dari Yang Maha Tahu. Sama seperti komputer. Komputer tidak akan bisa apapun tanpa disuplai oleh chip dari manusia. Komputer Iya. bisa menjawab semua pertanyaan saudara. Karena pada komputer sudah disisipkan kemudian perangkat-perangkat yang bisa mengetahui apa yang Anda ingin tahu. Tuhan Kalau yang komputer Maha kan dari Tahu. data. Tuhan yang Maha Tahu memberikan akal kepada kita sehingga kita bisa mengetahui data-data yang ada, objek-objek yang ada. Jadi setitik dari ilmu Tuhan yang dititipkan Tuhan kepada kita sehingga kita tahu mana baik, mana yang buruk. Jangan pula Anda membandingkan antara ciptaan dengan Tuhan. Bukan, Bang Juma. Kita berbicara realita atau kenyataan sesungguhnya pada Tuhan. Dengan Kenyataan manusia sama-sama. sesungguhnya pada Tuhan seibarat matahari. Matahari memiliki cahaya yang menerangi alam semesta. Itulah penggambaran Tuhan terhadap alam semesta ini. Sampai di sini belum paham juga. Paham, Bang Juma. Gini paham. loh, kalau memang Tuhan saya dan Tuhan Anda itu maha tahu, karena memang punya Tuhan pengetahuan yang Anda begitu maksudnya maha-maha. siapa? Kalau Tuhan, bukan Tuhan saya saja. Kalau Tuhan dalam skala global, Rabbus samawati wal ard, itu Tuhan yang maha tahu pasti. Tapi Tuhan Anda yang bernama Kristus itu tidak maha tahu. Anda harus bedakan itu. Bukan, kalau Yesus Kristus itu kan menambahkan kodrat menjadi manusia, Bang Juma. Nah, kita berbicara Muncul, kita berbicara hakikat Allah. muncul pembohongan Hakikat di Tuhan. sini. Al-Quran saya Kok mengatakan berbohong? maukah? Yes. Assalamualaikum. Dari mana Anda mendapatkan ilmu bahwa pencipta langit dan bumi yang maha sempurna menambahkan kodrat kemanusiaan terhadap dirinya? Dari mana Anda tahu ilmu itu? Mengaku dirinya Tuhan. Namun Dari mana dia Anda berasal tahu? dari Allah. Dari Dia mana? mengaku dirinya Tuhan. Di mana itu tertulis? Yohanes 13 ayat 13. Aku Hai, udah Tuhan. mantap sekali. Inilah yang Al-Quran katakan, maukah kamu tahu tanda-tanda siapa, di mana iblis itu bekerja? Tengok aja manusia ketika dia berbicara pasti dusta. Yesus berkata, Rabam wa maran dalam bahasa Aramaik. Dia mengaku sebagai guru dan tuan. Tuan dan Alaha atau Eloa itu berbeda. Theos, kurios, Bang itu Juma yang tadi berbeda. udah Jangan Anda sama-samakan. kata Tuhan. Kenapa? Tadi udah kelar yang mengenai Tuhan Anda dan Tuhan saya sama-sama mempunyai pikiran atau firman. Ya Rabbus samawati penciptaannya. wal Biar kita ard. lanjut ke Tuhan. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu.
Dia tahu Ya. kalau hambanya nanti ada yang kufur kepadanya, ingkar kepadanya. Dia tahu di antara ciptaannya Iya. nanti ada yang menuhankan manusia dan setan. Dia tahu. Allah Maha Ini loh tahu. Bang Juma. Gimana saudara? Ya gini loh, kita bisa bilang Tuhan kita Maha tahu karena memang dia punya ketahuan yang begitu maha, atau punya pengetahuan, atau Iya, punya ilmu, itu udah atau selesai kecerdasan, tadi. punya Lalu firman. masalahmu Ya sama gimana? seperti manusia, sama seperti ciptaan, mempunyai pengetahuan namun terbatas. Kalau Tuhan nggak terbatas, betul. Saudara, Itu aja dulu. Saudara, saya kasih gambaran antara sang Khalik dengan makhluk, antara pencipta dengan ciptaan. Seorang ahli mebel, lemari, tukang kayu, yang tangannya ahli di dalam membentuk atau membuat sebuah karya lemari, akan mencerminkan karyanya kalau tangannya itu memang ahli. Jadi, ketika Anda melihat lemari antik yang begitu indah, lekukan-lekukannya unik, bunga-bunga, kembang-kembang yang ada padanya itu cantik, ilustrasinya kemudian sempurna, halus, lembut, mengenakkan mata, akan menghantarkan Anda takjub kepada tukang mebelnya. Masya Allah, siapa yang membuat lemari ini begitu sempurna? Kesempurnaan lemari tersebut adalah cerminan ahli dari keahlian yang dimiliki oleh tukang lemari tadi. Tetapi sesempurna-sempurna apapun lemari, lemari bukanlah tukang lemari. Manusia punya pengetahuan, manusia punya karya, manusia bisa mencipta. Tetapi sesempurna apapun karya dan ciptaannya, manusia hanya cerminan dari yang menciptakan. Tidak akan pernah sama antara manusia dengan yang menciptakannya. Meskipun bias daripada maha pengetahuan Allah turun menyinari kemudian manusia yang disebut akal. Begitulah lemari tadi. Lemari itu indah, lemari itu cantik, cerminan daripada tangan sang pembuat mebel. Tapi bukan berarti mebel itu adalah si tukang, bukan berarti tukang itu adalah si mebel. Anda harus paham di situ. Iya, sama seperti Tuhan Yesus itu kalau C1:15 itu cerminan dari Allah Bapa itu sendiri. Yes. Nah, begitu karena dia sudah mencapai gambar dan rupa Allah itu sendiri. Yes. Kejadian 1 Berarti ayat 26. lemari tadi adalah kita kan cerminan berbicara tukang realita, mebel. Bang Juma. Kita berbicara hakikat Bicara hakikat kenyataan yang manusia. sesungguhnya. Iya. Iya, hakikat. Coba, begitu Anda melihat lemari ini, bisa enggak Anda mengilustrasikan hakikat lemari ini adalah sama dengan hakikat si pembuatnya? Bisa enggak? Bisa. Enggak, itu kan berbicara Enggak benda bisa. mati dan benda hidup. Nah, Tuhan Enggak Anda hidup bisa. enggak? Iya, Tuhan Anda hidup enggak? Tuhan saya tidak hidup. Hah? Tuhan Kalau saya nggak hidup, gimana maha dia hidup. bekerja? Bagaimana dia mencipta? Yang hidup itu makhluk. Tuhan saya maha hidup. Paham? Tuhan Anda mati. Tuhan saya maha hidup. Yang hidup itu makhluk. Yes. Maha hidup itu kan hidup kan? Maha hidup, kalau dia cuman hidup, suatu saat dia bisa mati. Harus pencipta langit dan bumi yang maha dahsyat ini Beda bang. maha Kalau hidup, mati. Oh beda. Anda baca ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu maha hidup dan maha mematikan. Jadi ketika Tuhan Anda hidup, maka Tuhan Anda bisa mati. Pantas aja Tuhan Anda itu bisa mati. Mematikan itu dia yang mematikan, bukan dia yang mati. Tuhan saya tidak hidup, Tuhan saya maha hidup. Kalau Tuhan Anda Ya. hidup, berarti ada yang menghidupkan. Kalau Tuhan Anda hidup, berarti Tuhan Anda Ini mah tatarannya Bang makhluk. Juma ngarang lah. Kalau Tuhan Anda itu hidup, berarti Tuhan Anda bisa mati. Oke, kita kelak pengetahuan ya Bang Juma. Nggak apa-apa kembali. Bang Juma, mungkin Kembali logikanya nggak ke- nyampe. Yang penting Oke. Tuhan saya sama Tuhan Anda sama-sama punya pengetahuan atau firman atau pikiran sama seperti manusia punya pikiran atau Saya kecerdasan. jawab Itu yang ini. saya rasa udah kelar. Saya Kita lanjut jawab ke- yang ini. Saya jawab yang ini. Saya jawab yang ini. Pencipta langit dan bumi adalah Tuhan bagi kota Mekah, Tuhan bagi kota Jakarta, Tuhan bagi kota Makassar, Tuhan bagi kota Israel, Palestina, Yerusalem,
Tuhan bagi alam semesta. Tetapi di antara makhluk yang ada di antara kota-kota yang dicipta oleh Tuhan yang Maha Kuasa ini, ada makhluk yang menyembah kepada sesamanya makhluk. Saya luruskan, ketika Anda mengatakan Tuhan kita sama, itu global sebagai Khalik, pencipta langit dan bumi. Yes dan yes. Tapi ketika berbicara mengenai agama keyakinan, Tuhan kita jauh kelas. Tuhanmu adalah makhluk roh, makhluk halus yang diciptakan oleh Tuhanku. Pahami itu. Oke, coba Bang Bima, aku tanya, kenapa Tuhan Anda punya maha tahu? Kenapa? Bisa jawab gak? Karena Tuhan saya adalah Tuhan, bukan makhluk. Iya, kenapa Tuhan Anda punya karena Tuhan Anda saya maha Tuhan. tahu? Karena Tuhan saya Tuhan, bukan makhluk. Simple. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu musim buah ara? Enggak. Karena Tuhan bisa Anda jelasin. ya. Ditanya apa, jawabannya itu. Tuhan adalah Tuhan. Loh. Kenapa Tuhan Anda tidak tahu hari kiamat? Karena Tuhan Anda bukan Tuhan. Sederhana kan? Kenapa Tuhan saya punya ilmu pengetahuan? Karena Tuhan saya Tuhan. Asli. Tidak ada campuran beras. Berbeda dengan Tuhanmu. Kalau tidak makan beras, mati. Kan kalau Tuhan saya kan menambahkan kodrat menjadi manusia. Kan Tuhan bisa jadi apa saja. Kan jangan kau samakan dengan Tuhanku. Sedangkan Tuhan kami di dalam Al-Quran, laisa kamislihi syai', tidak ada yang serupa dengan Tuhan kami. Di dalam Yesaya 43 nomor 10, Tuhan tidak mengambil rupa atau menambahkan kemudian sisi kemanusiaan atau sisi makhluk. Tuhanmu itu aneh. Yang kamu maksud Tuhan kamu, bilang Tuhan Anda maha tahu. Saudara, yang kamu maksud Tuhan kamu itu adalah Theos yang datang kepada Paulus di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Tuhanmu berupa dewa, mengambil jasad manusia, mengosongkan dirinya dan tidak mempertahankan kedewaannya, mengosongkan dirinya menjadi makhluk, keluar dari kubur. Itulah yang kau tuhankan. Sampai sini paham? Dapat data dari mana? Dapat data dari mana nih Bang Suma? Di Bible. Dapat data dari mana? Di Bible. Tuhan kami itu juru selamat. Kalau Tuhanmu juru selamat, berarti kamu sudah Islam tuh. Tapi faktanya yang kau tuhankan adalah juru neraka. Sehingga Islam kamu menuhankan selain daripada Tuhan. Kalau Tuhanmu juru selamat, kamu jadi Islam dong. Kondisi ya, kamu belum untuk berbicara. Islam baru ada di abad ke-7. Islam baru ada abad ke-7. Yesus ada di abad pertama. Tapi Yesus anak soleh, bukan anak Kristiani. Ayo, jujur kamu. Yesus itu anak soleh atau anak Kristiani? Jujur. Yesus itu maha penguasa. Maha penguasa, nenekmu kiper. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran. Maukah kamu kutunjukkan kepada siapa setan itu kalau tanazzalu ala kulli afakin azin. Masa Yesus dibilang maha kuasa? Yang maha kuasa itu, yang mengklaim dirinya maha kuasa itu setan. Lukas 4 nomor 6. Kepadaku telah diberi kuasa langit dan bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun kuasa dan kemuliaan itu, kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis, Cak Ayu. Yesus yang asli, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi kamu sedang melantik Yesus yang adalah manusia dengan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah penguasa dunia. Ingat, kerajaan Yesus bukan dari dunia ini. Iblis kerajaannya di dunia ini. Jadi yang keluar dari kubur, kepadaku telah diberi kuasa di dunia, itu bukan Yesus kami, itu Yesus kalian. Ada lagi? Baik, Hawariun silakan. Itu diduga Yesus palsu ya, Gurunda ya? Ya, diduga Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Silakan Bang Hawariun ditanggapi, buka mikrofonnya. Bang Eman sabar dulu ya, gantian Bang Hawariun duluan naik. Silakan Bang. Mikrofonnya dibuka Bang, mic-nya dibuka. Mic-nya dibuka. Bang Hawariun. Oke, Bang Eman silakan Bang Eman. Selamat pagi, jelang siang. Silakan Bang Eman, dibuka mikrofonnya. Ada yang mau ditanggapi kali. Silakan. Oke. Selamat pagi. Saya sedikit tertanya-tanya tentang yang tadi siapa dokter siapa ya?
Karena saya sendiri juga orang Kristen, orang Katolik ya, mohon maaf ya. Dia masih belum bisa terima ajaran dalam Katolik yang mengajarkan Yesus itu pandangan orang Katolik, dan yang disebut Isa itu pandangan saudara-saudara kita yang beragama Islam, betul tidak? Jadi sebenarnya tadi saya ingin berbicara dengan dokter itu, tapi dia terburu turun ya. Terus saya mau tanya, Coach. Ya bukan bang, mohon maaf bang, saya luruskan dulu bang, dia bukan dokter itu, ya, dia bukan dokter. Ya, saya baca namanya saja ya. Saya mau tanya, ya mohon maaf kalau pertanyaan saya sedikit menyinggung ya. Saya tidak panjang pertanyaan saya. Agama itu sebenarnya dari bahasa apa ya? Sanskerta. Oke, cerdas. Berarti itu saya pernah, karena saya pernah masuk di room apa? Di room Mbak Amikana, mungkin Bang Zuma tahu ya? Iya. Room Amikana. Saya pernah tanya, pertanyaan saya, Mbak, agama itu berasal dari bahasa apa? Dia jawab saya bahasa Yunani kuno. Terus saya bilang, yang bahasa Yunani kuno itu adalah filsafat. Kalau agama itu Mbak, dari bahasa Sanskerta aja dari dua kata, A dan Gama. Jadi di sini saya tidak bertanya lagi, saya sudah ajukan pertanyaan, saya sudah tahu jawabannya. Saya mau minta turun saja, tidak apa-apa. Saya sebenarnya tadi mau berbicara dengan itu yang dokter-dokteran itu, tapi tidak. Bang Eman, izin bang, di sini aja bang, nggak apa-apa. Katolik ya bang ya. Ya. Di sini aja nyimak-nyimak bang ya. Ini ada Martin juga Katolik juga. Katolik miring-miring dia ini. Oh berarti tadi dia naik aja mau tes bang, cuma soal kata agama saja tuh. Ya bentar bang Chris ya. Coba kita gantian lagi mungkin. Gurunda izin, Bu Darni kayaknya sudah waktunya nih, Bang Zuma. Udah boleh lah aku. Lama Ya, banget silakan. Silakan itu cantik saja. Silakan Bu Darni. Tadi kan dibilang Bang Zuma, Yesus itu Yesus kami. Oke, mantap. Iya. Terima kasih. Isa Iya. Almasih, saya juga di Arnik Simatupang beriman kepada Isa Almasih adalah Yesus. Ya? Iya. Tetapi, ada tetapinya. Di antara kedua ini, ada orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Sesuai dengan Galatia 1 ayat 7. Hanya ada satu Injil. Ya, hanya ada satu Injil. Yang lain itu memutarbalikkan. Oke, sekarang saya mau tanya. Di dalam kekristenan, Isa Almasih mempunyai 12 rasul. Yesus mempunyai 12 rasul. Judas mengkhianat, diganti oleh siapa? Matias, jadi 13, ya kan? Nah, mereka semua murid-muridnya ini matinya menyeramkan. Ada yang dipenggal kepalanya, disalib terbalik, dilempar sampai mati. Pokoknya nggak ada yang enak-enak yang dirasakan oleh yang ke-12 ini, ya. Nah, saya mau tanya, kalau teman-teman Muslim, Bang Juma percaya Isa itu adalah Yesus, terima kasih. Sekarang saya mau minta dalil, di mana dalil murid-murid Yesus ada tercatat di dalam Al-Quran kalau memang Yesus itu adalah Isa. Silakan. Semalam nggak ada yang jawab. Baik. Satu, Al-Quran itu bukan buku biografi. Dua, Al-Quran bukan buku sejarah. Ketiga, Al-Quran datang untuk mematahkan argumentasi orang-orang terdahulu terhadap Nabi Isa alaihissalam. Al-Quran datang bukan menceritakan orang per orang, karena Al-Quran bukan dihasilkan dari hasil penyelidikan. Apa kata Quran? Surah Ali Imran ayat 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, qala man ansari ila Allah? Qala al-hawariyun nahnu ansarullah. Amanna billah washhad bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan keingkaran Bani Israel terhadap dirinya, Isa alaihi salam kemudian berkata kepada sekelompok dari mereka, Man ansari ilallah, siapakah di antara kalian yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Maka para murid Hawariyun, sahabat-sahabat setia beliau menjawab, Qala Hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah para Hawariyun, murid-muridmu yang akan menolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah. Amanna billah. Kami beriman kepada Allah. Saksikan wahai Nabi Isa, washhad bi anna muslimun. Kami adalah orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Isa mengatakan, Yesus mengatakan dalam kitab saudara,
Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka mendengarkan suaraku dan mengikuti aku. Mengikuti aku. Wa ashhadu bi anna muslimun. Kami ini, wahai Nabi Isa, mengikuti apa yang engkau perintahkan. Yohanes 10 nomor 27, Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ma ansari ilallah, man ansari ilallah. Qala al-hawariyun nahnu ansarullah amanna billah. Saudari yang saya kasihi, andai saja keinginan Anda itu tertulis rapi di dalam Al-Quranul Karim, bahwa nama muridnya adalah bla 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 bla, maka tentulah Al-Quran juga akan menguraikan kisi-kisi pengajaran murid-murid tersebut dan akan semakin membuat Kristen itu kelonjotan. Kenapa? Karena tak ada satupun dari ke-12 murid yang mengajarkan tentang agama Kristen. Jangan Al-Quran, terlalu berat. Bible aja. Ada tidak di antara ke-12 murid Yesus, 11 satunya kan gugur tuh. 11 murid ini yang mengajarkan kekristenan. Mengajar untuk non-Yahudi. Ada enggak? Sedangkan Yesus di dalam Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ada murid Yesus yang mengutus dirinya sendiri, yang pergi dan mengutus dirinya kepada non-Yahudi, maka itu adalah murid durhaka. Sedangkan Paulus sendiri mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 8, Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Jemaat mula-mula yang didirikan kemudian oleh Petrus adalah jemaat Bani Israel, orang-orang bersunat. Sedangkan Paulus, Galatia 1 nomor 15, aku diutus kepada non-Yahudi. Pertanyaannya, adakah Paulus itu duduk bersama dengan Yesus saat Yesus melakukan proses belajar mengajar? Saat para Hawariyun ditanya, siapakah yang akan menolong melanjutkan ajaran tersebut? Paulus tak ada. Bahkan Paulus nanti muncul ketika dikatakan dia bertaubat. Artinya, ketika Yesus memberikan sayembara, ketika Nabi Isa alaihissalam memberikan sayembara, siapa yang menjadi pengikutku? Paulus tak ada di situ. Dia muncul belakangan, ngaku-ngaku. Nah, Yesus meminta kepada pengikutnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan Yesus, tapi KW. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada Bani Israel. Jadi, terkait pertanyaan Bu Darni, Al-Quran bukan buku biografi. Jangankan murid-murid Yesus, nama kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan anaknya, itu tidak tertulis di dalam Al-Quranul Karim. Demikian. Tetapi Bang Juma, di dalam Quran surat Maryam ayat 30, dan Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Ali Imran ayat 48. Dan Allah akan mengajarkan kepadanya Alkitab, hikmat, Taurat, dan Injil. Haleluya. Iya, baik. Ternyata, tunggu Bang, belum Bang. Iya, silakan. Sabar. Nah, silakan. tadi di Ali Imran 3 ayat 52, Isa berkata, siapakah yang akan menolongku untuk menegakkan agama Allah? Lalu para Hariyun menjawab, para Hariyun sahabat sejati menjawab, kamilah. Berarti mereka menjawab, kamilah. Hawariyun itu kan Rasul-Rasul Isa Al-Masih, Rasul Yesus, berarti 12. Ya, mana ajarannya, murid-muridnya? Yohanes mengatakan di dalam buku Yohanes, Injil. Makanya dikatakan Allah berimanlah kepada Injil. Itulah Injil Yohanes. Di dalam Yohanes mengatakan, pada mulanya, Yesus ini pada mulanya adalah firman. Yesus ini pada mulanya bersama-sama dengan Elohim. Lalu, Yesus ini menjadi manusia. Firman ini, firman Elohimin menjadi manusia turun ke bumi. Itulah Yohanes 1 ayat 14. Itulah firmannya, itulah Injilnya. Nah sekarang, bagaimana kalian itu maka mengetahui siapa Yesus ini kalau tidak ada ajaran seperti Yohanes, Petrus. Petrus juga itu kan murid Yesus. Dia adalah pertama yang mengajarkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya disunat. Kenapa Paulus diajarkan tidak bersunat? Karena dia diutus kepada yang tidak bersunat. Jadi deal semua pelajaran itu.
Nah, kenapa di dalam Al-Quran tidak dicatat nama-nama murid-murid Isa ini? Ini kan bisa mencurigakan, Bang Zuma. Makanya saya sampai sekarang juga tetap berkuat di dalam Yesus. Dia jelas, muridnya jelas. Kematiannya pun mengerikan, Bang Zuma. Murid-muridnya aja, dia yang 12 ini, ada yang disalib terbalik, si Simon, Andreas disalib dengan bentuk X di Patras Yunani, Jakobus dipenggal atas perintah Raja Herodes Agripa dari Yudea, Yohanes meninggal dalam usia tua, Filipus disalib terbalik di Hierapolis Yunani, Bartolomeus dikuliti dipenggal di Albaopolis Armenia, Thomas dibunuh di Myanmar India, Matius dibunuh di Ethiopia, Yakobus anak mereka tersebar ke seluruh penjuru bumi, makanya sampai ke Medan, ke Tanah Batak, ke Barus, ke Diarnik Simatupang, bahwasanya bukanlah Yesus itu sang juru selamat. Begitu Bang Zuma, silakan. Oke, baik. Mantap. Jadi ketika membawa dalil Quran surah Ali Imran ayat 52, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sebenarnya poinnya di situ. Siapa yang akan menjadi penolong untuk menegakkan dinul Islam, dinul Allah, agama Allah, ajaran Allah? Siapa mereka? Markus, Lukas, Matius yang ibu sebut itu tidak menegakkan agama Allah. Mereka ini adalah orang-orang yang justru mengajarkan kemudian sesuatu yang bukan firman Allah. Sedangkan di dalam Kejadian 49, Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang mengajarkan untuk tidak bersunat, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Jangan bangga dulu. Jangan sampai mereka hanya menggenapi firman Tuhan yang ada di dalam kitab Taurat. Barang siapa yang membatalkan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak bersunat, Kejadian 17 nomor 14, dia harus dilenyapkan dari sebangsanya. Satu. Yang kedua, Ulangan 18 nomor 19 nomor 20 dan seterusnya. Seorang yang berani berbicara mengatasnamakan namaku, tetapi bukan firman yang diterima dariku, maka nabi-nabi itu harus mati. Jangan sampai ibu yang ibu banggakan itu adalah orang-orang yang kemudian dibunuh Tuhan karena mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan firman Tuhan, tapi ternyata Tuhan tidak pernah mengenal dia sebagai nabi atau rasul. Nah, coba kita lihat polanya nih, polanya. Bagaimana kemudian Nabi Isa datang, Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Nabi Isa datang ke tengah-tengah Bani Israel. Lontaran lisannya kemudian adalah wahyu dari Tuhan. Orang yang mendengarkan itu murid-muridnya. Orang yang meneguhkan kemudian itu adalah murid yang setia. Mari kita lihat polanya. Yohanes 1 nomor 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Yesus bertemu dengan seorang murid bernama Filipus. Lalu Yesus berkata kepada muridnya yang bernama Filipus, Filipus, kadia, ikutlah denganku. Siapa yang dipanggil? Filipus. Lalu di dalam Markus 1 nomor 14, sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Bersama siapa? Bersama muridnya bernama Filipus. Yesus ke Galilea bersama muridnya bernama Filipus mengajarkan apa? Injil kerajaan Allah. Anda baca kisah para murid di dalam bab 8 nomor 35. Mulai saat itu Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, dan Filipus memberitakan Injil Yesus kepadanya. Filipus tidak memberitakan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Injil Yohanes, Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya, melainkan Filipus memberitakan Injil Yesus. Siapa yang dipanggil? Filipus. Apa yang diberitakan? Injil Yesus. Adakah Lukas dipanggil? Nehi. Adakah Markus dipanggil? Entah. Adakah kemudian Yohanes, penulis Yohanes itu dipanggil? Ndek nara. Tidak ada orang-orang itu yang kemudian lolos tulisannya dijadikan sebagai buku kitab oleh orang-orang Kristen. Tidak ada. Mana kemudian kitabnya Filipus? Ada? Tidak ada.
Sedangkan yang dipanggil untuk melakukan penginjilan Filipus. Tak ada Paulus. Paulus iki sopore. Jadi ketika Anda berbicara berdasarkan Al-Quran pijakannya, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Maka yang menolong Nabi Isa, kalau mau Anda sambung-sambungkan dengan Al-Quran, salah satunya adalah Filipus. Untung Al-Quran tidak menjelaskan itu. Tapi yang pasti, Al-Quran mengatakan, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas tahithuni wa ummi. Wahai Nabi Isa, adakah engkau mengajarkan orang-orang cupu ini menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak punya hak untuk mengatakan sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yohanes 12 nomor 49. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya mengatakan kepada pengikutku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Filipus mengajarkan Injil kerajaan Allah, Filipus mengajarkan Injil Yesus, di mana Yesus mengajarkan kemudian, Maria jangan kau sentuh aku, tetapi pergilah kepada saudaraku, katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi kalau ibu berbicara, mana penolong-penolong agama yang ajaran Yesus? Jelas bu. Yohanes 14 nomor 12. Barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Tengok aja ibu. Tanya kepada pastor-pastor yang ada di agama Anda, pendeta-pendeta. Apakah mereka mengikuti pola kehidupan Yesus? Pasti tidak. Berarti mereka bukan pengikut Yesus. Inilah yang dikatakan kemudian bahwa murid Yesus dipesan hanya untuk Bani Israel. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, Matius 10 nomor 5 nomor 6, agar muridnya jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel saja. Kalau ada murid yang keluar dari situ, maka murid itu telah disesatkan. Karena dia, Yesus, menekankan agar muridnya jangan ke bangsa lain. Contoh, ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Yesus palsu dan nabi palsu, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan akan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Makanya kalau ibu mengambil murid Yesus pergi untuk non-Yahudi, ya itu karena disesatkan oleh Yesus palsu. Kata siapa? Kata Yesus. Dalilnya mana? Matius 24 nomor 24. Jika ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu atau rasul-rasul palsu akan muncul dan banyak melakukan mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang pilihan? Baca Yohanes 6 nomor 70. Bukankah engkau yang 12 ini adalah aku yang memilihnya, dan satu di antaramu adalah setan. Seperti itu Bu Darni, silakan. Oke, baiklah. Kalau di dalam kekristenan Bang Zuma, masih mending. Masih ada tulisan murid-muridnya. Contoh Yohanes mengatakan, Yesus ini adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Dan Yesus ini dikatakan Yohanes akan menghapus dosa dunia. Ada. Makanya kami menuhankan dia. Dan dikatakan di dalam Matius, siapa Yesus ini? Yesus ini akan datang untuk menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Ya. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 2 Korintus 5 ayat 10. Semua umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24 ayat 28 sampai 32. Yesus bersama para malaikatnya akan turun. Dan Yesus akan menyuruh, bayangkan, Yesus akan menyuruh para malaikatnya. Para malaikatnya ini bukan 200 berlaksa-laksa, mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Itu ayatnya, Matius 24. Itu dia, ada dalilnya. Itulah Hawariun Isa Al-Masih, menyatakan bahwasanya Yesus itu adalah menghapus dosa dunia.
Yesus itu akan menghakimi dunia. Yesus itu akan datang. Itu pekabaran Hawariun. Mana Hawariun pekabaran yang ada di Al-Quran? Masa nggak ada sih satu pun? Dan dikatakan juga di dalam Ali Imran, Quran surat Ali Imran 50, dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku akan datang kepadamu membawa suatu tanda mujizat dari Tuhanmu. Jelas dikatakan, tetap Alkitab itu, Taurat itu membenarkan, dibenarkan selalu Taurat itu. Kenapa di dalam Al-Quran isi Taurat pun nggak ada? Taurat itu apa? Kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu adalah penulisan Musa. Itu adalah kitabnya. Maka disuruh Allah kita imani. Maka kita tahu tentang penciptaan. Dan jelaslah itu. Kenapa lagi aku meragukannya? Sudah jelas, murid-muridnya sudah jelas menyarankan agar kita percaya bahwasanya Yesus itu adalah Sang Juru Selamat itu, dan yang akan datang menentukan penghakiman di akhir zaman. Itu dia. Ini masa nggak ada ditulis pengikut Hawariun di dalam Al-Quran satu biji aja pun. Contoh, itu loh. Jangan kita bilang Al-Quran itu bukan geografi, Al-Quran itu bukan sejarah. Kalau nggak seperti itu, dari mana kita tahu tentang penciptaan ini? Ya kan tahu kita dari para nabi. Makanya kenapa di dalam Alkitab dicatatkan semua tulisan-tulisan para nabi? Nggak boleh itu dihilangkan. Satu titik pun tidak bisa dihilangkan itu tulisan-tulisan para nabi. Aku herannya Bang, cuma di Al-Quran nggak ada dituliskan Yesaya, Yehezkiel, Hosea, Nabi, segala nabi. Hah? Buka dari situ. Kamu mengganggu aja pun tuh. Buka di kamar itu ada orang. Itu ada kuncinya situ. Oh di sana tempat duit ambil. Oh mengganggu. Ah itu dia. Maaf ya, ada tadi gangguan sebentar. Begitu dia. Jadi kenapa? Herannya aku di dalam Al-Quran, masa kita para nabi nggak ada satu pun tercatat. Contoh Yesaya itu seperti kitab-kitab Yehezkiel, Yeremia, Hosea, banyak nabi-nabi yang tercatat di dalam Alkitab. Kenapa nggak dibuang di dalam Alkitab? Mencontek kepada kitab Yahudi, bukan mencontek, itu kebenaran, harus ditulis, diteruskan, nggak boleh itu dihilangkan. Berarti kita nggak berdusta dong, karena ada di TKP. Semua kita tuliskan. Kalau berdusta, dihilangkan. Begitu Bang Juma. Silakan. Oke, baik. Jadi berbicara mengenai kedatangan Nabi Isa alaihi salam, datangnya beliau pertanda datangnya hari kiamat. Wa innahu la'immul lisa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratun mustaqim. Jadi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus di dalam Bible itu diiringi tanda-tanda kiamat dunia ini. Di dalam Matius 24 nomor 27 dan nomor 30, ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Sehingga yang datang kepada para penulis-penulis Bible-nya orang Kristen itu bukan Yesus. Termasuk yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, tapi mengaku Yesus. Karena tidak diiringi oleh tanda-tanda. Nah sekarang, ketika kemudian Yesus sebagai hakim, dia datang menghakimi dunia. Kenapa Yesus datang menghakimi dunia? Karena penyesat itu sudah beredar ke seluruh penjuru dunia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Makanya Yesus datang menghakimi seluruh dunia. Kenapa? Karena pengikut Yesus yang diduga palsu itu sudah menyebar kemana-mana, termasuk ke tempat Bu Darni yang tadi dikatakan sampai ke Batam, ke Medan sana. Penyesat itu sudah ke penjuru dunia. Maka Yesus harus memutuskan perkara terhadap orang-orang yang mendudukkan dirinya pada bukan tempat yang seharusnya. Makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 30 bahwasanya dunia ini akan segera dihakimi disebabkan karena penguasa dunia itu telah datang. Siapa penguasa dunia itu menurut Yesus? Penguasa dunia itu adalah iblis. Nah, iblis ini menyebar ajarannya ke seluruh penjuru.
Maka kemudian Yesusnya mengajarkan dia sebagai hakim datang ke atas muka bumi ini menghakimi ajaran Yesus palsu yang sudah mendunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Siapa penguasa dunia ini yang datang ini? Dialah iblis. Penguasa dunia ini adalah iblis. Dan iblis menginginkan seluruh dunia menjadi pengikutnya. Maka ketika Yesus datang, dunia sedang dalam tidak baik-baik saja. Coba kita lihat di dalam Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus di sana? Ini berdasarkan Al-Quran juga yang saya bacakan tadi, Asy-Syu'ara ayat 221. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia. Jadi dunia ini dihakimi. Dihakimi, apa maksudnya? Dunia dilemparkan perkara. Apa itu? Adanya pengajaran penyembahan kepada selain daripada Tuhan. Dunia disebarkan isu itu. Siapa yang ikut kepada isu tersebut, maka dia akan disesatkan. Sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Jadi pada masa Yesus, penguasa dunia dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Satu-satunya tempat adalah goa dan juga kubur. Itu. Penguasa dunia dilemparkan dari kubur. Sehingga kemudian ketika Budarni mengatakan dia datang untuk menghakimi dunia, betul. Karena ajaran si iblis sudah mendunia. Siapa itu? Orang-orang yang mengajarkan menyembah kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yesus. Makanya di ujungnya nanti setiap orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan, tapi tidak melakukan kehendak Tuhannya Yesus, maka semuanya akan dilemparkan ke dalam api neraka. Polanya sederhana. Sedikit lagi. Di dalam Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang kukatakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi seluruh dunia, karena sudah merebak ke seluruh dunia penganut ajaran Kristen ini, maka Yesus menghakimi dunia. Artinya menghakimi orang-orang yang menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang mendudukkan dirinya setara dengan Tuhan. Makanya Yohanes 12 nomor 48, pola penghakiman Yesus itu berdasar kepada perkataan-perkataan Yesus yang disampaikan oleh Yesus ke tengah-tengah Bani Israel. Maka ketika dia datang, di dalam Matius 24 nomor 30, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat dia berdiri di awan-awan bersama dengan para malaikat. Jadi kalau itu tidak terjadi atau belum terjadi, maka itu bukan Yesus. Orang-orang yang menyembah yang bukan Yesus inilah yang disebut sebagai dia datang untuk menghakimi dunia. Karena pengikut Yesus palsu itu sudah mendunia. Dan pola penghakimannya itu jelas. Yaitu mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa dan mereka yang kemudian menolak firman Yesus. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Orang yang merusak tatanan firman tersebutlah yang akan dihakimi kemudian. Kalau di Islam tidak. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Al-Quran datang menjelaskan Nabi Isa alaihissalam itu hanya untuk Bani Israel, bukan di luar Bani Israel. Saya kira begitu. Jadi Yesus datang menghakimi dunia dikarenakan ajaran Yesus palsu sudah mendunia. Demikian. Baiklah, kedatangan Yesus, tanda-tandanya itu tadi ya, seluruh manusia akan melihat dia. Yes. Kalau tanda-tanda itu tidak ada, atau kedatangan Yesus itu petir menyambar dari timur ke barat katanya, ya kan? Kalau itu tidak ada, berarti itu palsu. Nah, kenapa sewaktu Paulus melihat Yesus itu dengan cahaya itu Bang Juma? Nah, di sini Bang Juma keliru, error. Kenapa itu kedatangan kedatangan Yesus itu kepada Paulus itu bukan kedatangan secara global. Kan sudah aku bilang berkali-kali, itu hanya Yesus memilih Paulus untuk menyampaikan pekabaran penginjilan untuk ke seluruh bangsa. Kan itu di dalam Korintus 1 Korintus 9 ayat 15 itu.
Yesus sendiri memilih itu, bukan secara dunia. Kedatangan Yesus kepada Paulus belum secara dunia, itu masih secara pribadi, bahwasanya Yesus memilih Paulus agar penyambung firman itu untuk menginjil ke segala bangsa. Itu dia. Jadi, jangan Bang Juma bilang kemarin kan akan mendapat hadiah. Siapa yang ditemukan Paulus sewaktu di Damsyik, ya kan? Aku akan beri 20 juta. Mana 20 juta Bang Juma? Itu kedatangannya, itu kedatangan Yesus. Tapi bukan secara global. Itu secara pribadi kepada Paulus. Nah, di sini selalu Bang Juma salah mengartikan ayat itu. Kedatangan bukan seperti itu. Semua mata harus melihat, menyaksikan. Semua. Ini kan hanya Paulus secara pribadi. Itu belum global, kan berkali-kali kukatakan. Tapi Bang Juma selalu mengatakan itu, bahwasanya itu Paulus itu adalah penyesat. Kalau Paulus penyesat, gak mungkin dia mengatakan di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantara ialah kasih. 1 Korintus 9 ayat 27. Namun aku melatih tubuhku menguasainya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Itu kekudusan Paulus. Dia aja melangkah berhati-hati Bang Juma. Jangan sampai dia ternoda, dia penginjilan. Kan banyak sekarang kita lihat apologet, ya kan? Menginjil, tapi di luar dia dibuka bajunya, nampak nenennya. Nah itu, jadi kotor penginjilan itu. Paulus melakukan ini Bang Juma. Jadi jangan Bang Juma bilang dan teman-teman Islam mengatakan Paulus itu ajaran dari iblis. Kalau dari ajaran iblis, pasti dari buahnya itu ketahuan dia bagaimana. Pasti sifat-sifatnya pun menjijikan, kan seperti itu. Tapi Paulus tengok ini, dia ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Kasih itu sabar, kasih itu baik hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ayat 5. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Itu ajaran Paulus. Dia menyuruh kita agar menyucikan diri kita ini, supaya penginjilan kita tidak ternoda. Itu Bang Juma. Jadi kami sebagai umat Kristen bangga Rasul Paulus dikirimkan kepada kami. Yang mengirim siapa? Yesus. Kalau sudah Yesus mengirimkan, benarlah dia Tuhan, penguasa yang mampu mengirim, mengutus rasul-rasul kepada manusia. Itu, silakan Bang Juma. Oke, baik. Makasih Bu Darni. Kembali saya katakan bahwa pola yang saya sampaikan ini tidak lepas dari Al-Quranul Karim. Wa innahu la ilmul lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'un. Dan sungguh kedatangan Nabi Isa itu benar-benar pertanda akan datangnya hari kiamat. Yesus dan muridnya di Bukit Zaitun mengadakan pembicaraan rahasia. Yesus ditanya oleh murid, "Guru, apa tanda-tanda kedatanganmu?" Yesus berkata 2, tanda-tanda kedatangan si palsu dan tanda-tanda kedatangan si asli. Kedatangan si asli diikuti tanda kiamat. Bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, kuasa-kuasa langit berjatuhan, bintang-bintang berjatuhan. Itu tanda-tanda kalau yang datang Yesus asli. Tanda si palsu, kata Yesus, mengaku saja, akulah Yesus, akulah Kristus. Tapi tidak ada tanda-tanda itu. Maka Yesus mengatakan waspada. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab tanda-tanda kedatanganku bla 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 bla. Selain daripada itu palsu dan dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Ibu Darni mengatakan itu bukan kedatangan, lalu apa? Yang datang kepada Yesus Paulus itu siapa? Kalau itu bukan Yesus, lalu siapa yang datang kepada Paulus? Dia datang dalam rupa cahaya, dalam rupa suara. Itu siapa? Yesus katanya. Loh, Yesus tidak mengatakan tanda-tanda seperti itu. Kalau berupa cahaya,
justru Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Hati-hati. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti Yesus palsu ini memiliki pengikut banyak. Hari ini kandidatnya cuma Kristen, tak ada yang lain. Kalau Kristen ini adalah betul pengikut Yesus yang asli, maka abad pertama kemarin dunia sudah kiamat. Karena ketika yang asli datang kepada Paulus, entelheng-elheng ente. Semuanya orang sudah tak ada di dunia. Kenapa? Bintang-bintang berjatuhan. Bintang jatuh dari langit, hancurlah kita. Faktanya masih hidup 2000 tahun alam semesta ini. Berarti itu bukan Yesus. Kalau Anda mengatakan kemudian kasihilah, pemurahlah, pemaaflah, loh, macam meragukan aja keahlian iblis. Bagaimana Adam bisa jatuh? Karena iblis mengajarkan sesuatu yang tidak baik dipandang seperti sesuatu yang baik. Iblisnya sudah mengatakan itu. Aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Dan aku akan menjadikan keburukan yang ada pada mereka itu dianggap sebagai sebuah kebaikan. Nah, sehingga ketika Bu Darni mengatakan dia, bagaimana mungkin dia iblis? Dia mengajarkan kebenaran, bla bla bla. Kalau dia mengajarkan sesuatu yang sudah bertolak belakang dengan konsep kehidupan kita, ya sudah nyata itu bukan iblis lagi. Itu bukan lagi kita curiga, tapi itu sudah jelas iblis. Tetapi karena dia pandai memutar balik fakta, maka kemudian dia menjadikan kejahatan itu terasa indah. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajmain. Aku akan membuat kejahatan menjadi terasa indah. Anda mungkin mengajarkan kasih. Tapi apa arti kasih tersebut kalau ternyata yang Anda sembah itu adalah penyesat? Bisakah diterima kemudian seluruh perbuatan kasih yang dilakukan oleh Kristen di atas muka bumi ini, apabila ternyata yang disembah itu adalah penyesat? Tidak bisa. Jadi percuma. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 7, bernubuat, mengusir setan, bermujizat, itu sudah level makrifat. Level sudah tinggi itu. Orang yang sudah tidak lagi berbuat dosa itu, dosa lain. Tetapi karena yang disembah penyesat, tetap aja diusir. Jadi tidak ada alasan, oh, Paulus itu mengajarkan begini dan begono. Ya, bagaimana cara dia mau menyesatkan? Bagaimana seorang penipu tampil seperti ustadz? Penipu tampil sebagai orang-orang yang alim, supaya dia bisa mendapatkan korban. Kalau dia tampil bajingan, mana mau orang jadi pengikutnya. Yang pada intinya adalah iblis mengkudeta pencipta langit dan bumi dengan mengajarkan orang Kristen menyembah kepada sosok yang ngaku Yesus Kristus tersebut melalui utusannya bernama Paulus. Itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada ragi orang Farisi. Itu bukan tanpa alasan. Karena mereka lah orang-orang Farisi ini kelak yang akan menggantikan kedudukan pencipta langit dan bumi di hadapan pengikutnya dengan melantik sosok penyesat sebagai pencipta, sebagai Tuhan. Dengan berbagai macam alibi, dengan berbagai macam dogma dan doktrin. Tuhan menambahkan kodrat, Tuhan menginkarnasi, berteofani, segala macam. Itu adalah cara-cara dari penyesat ini. Tidak percuma Yesus berkata waspada, 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 waspada. Dan intinya pengikutnya banyak dan penyesatnya mengaku Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesat itu bergelar Kristus. Pengikutnya banyak. Pengikut Kristus ya Kristen. Apalagi Kristen pengikut Kristus. Coba Anda lihat di dalam Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menjadi korban terkutuk di atas tiang salib? Yesus, bukan. Lalu siapa? Kristus. Kristus telah menebus kita. Nah, coba. Kristus telah menebus kita. Dia tidak mengatakan Yesus telah menebus kita. Enggak. Dia mengatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas
yang digantung di atas tiang salib. Siapa itu? Ya Kristus. Kristus yang mana? Tunggu dulu, karena ada juga Kristus palsu. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau dia berhasil menyesatkan banyak orang, maka Kristus ini pasti lihai, pasti ahli di dalam menyesatkan. Maka banyak orang yang akan tersesat. Jadi coba aja diukur. Apakah tanda-tanda yang Yesus katakan itu sudah ada pada Paulus? Matahari menjadi gelap, bumi tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoyang atau berguncang, kemudian akan nampak dari langit anak manusia, seluruh manusia akan meratap akan kejadian itu, dan seluruh manusia akan melihatnya. Jadi lebih benar Al-Quran. Ketika Nabi Isa alaihissalam datang, maka tak ada manusia main TikTok lagi, nggak ada. Nggak ada manusia lagi kemudian jemur pakaian, nggak ada. Nggak ada lagi manusia, bikin adik-adik, nggak ada. Begitu langit menjadi gelap, matahari tidak bercahaya, matahari menjadi gelap, bulan menjadi gelap, kemudian bintang-bintang berjatuhan. Pada saat itulah Nabiullah Isa alaihi salam akan turun dari langit. Dang. Semua aktivitas manusia berhenti. Semua manusia akan meratap dan kemudian melihat Yesus di tengah-tengah langit. Itulah tanda kedatangan Yesus kami. Sedangkan Yesus Bu Darni, Yesusnya orang Kristen, datang kepada Paulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau. Itu bukan Yesus kami itu. Itu bukan Yesus kami. Itu Yesusnya Roma dan Yunani yang dijual Paulus in the gang kepada non-Yahudi. Silakan Bu Darni. Baiklah, kalaupun Bang Juma menolak kedatangan Yesus itu kepada Paulus, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi di dalam Alkitab kami jelas ada dalil. Gak ada hoax ya. Pakai dalil ini. Nih, Kisah Para Rasul. Tadi, kedatangan Yesus kepada Paulus. Itu belum kiamat, Bang Juma. Kedatangan Yesus kepada Paulus secara pribadi. Yesus memilih. Apa nggak bisa rupanya Tuhan itu memilih umatnya untuk sebagai alat penginjilannya? Masa nggak bisa sih? Nah, ini ada pula dalilnya. Dan pula ada saksi-saksi mata yang melihat. Nah, Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Ayat 5 di situ pada waktu Paulus ini kan mau ke Damsyik nih, mau menganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dia didatangkan oleh Yesus. Kan Yesus mau memilih dia sebagai alat penginjilan. Terdapatlah di dalam ayat 15. Kisah Para Rasul 9 ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, kepada si Ananias. Ananias itu loh, kalau di sekarang ini dikatakan pendeta lah. Ya, Ananias pada saat itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Karena dia pengikut Tuhan yang setia, tentu hidupnya kudus. Maka Tuhan memilih dia. Pasti tangannya itu bersih, kudus. Maka dia layak untuk mendoakan orang. Kan gitu kan? Nah, lalu dipilih Yesuslah Ananias untuk menyembuhkan Paulus. Ada saksi mata. Pada saat itu, waktu Paulus melihat cahaya itu, dia buta matanya 3 hari. Tak makan, tak minum dia 3 hari, Bang Juma. Bayangkan itu. Dengarin ya. Tetapi firman Tuhan kepadanya, ayat 15. Pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya sampai sekarang ke segala penjuru bumi, siapa Yesus itu? Memang udah dipilih Yesus dia. Ada ayatnya. Nah, ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Makanya dia dikejar-kejar tentara Romawi. Makanya dia matinya aja pun dipenggal kepalanya. Kalian juga bilang dia penyesat, silakan aja, nggak apa-apa. Kalian bilang dia iblis, ya nggak apa-apa. Nah, tetapi kami umat Kristen, karena ada dalil. Kalau Bang Juma kan nggak ada dalil itu. Bang Juma kan hanya untuk menyerang saja. Kalau dalilnya nggak ada, mana? Coba buktikan mana dalilnya, nggak ada. Bang Juma hanya mentafsirkan Alkitab yang tidak Bang Juma imani. Kan nggak mungkin dong kami percaya bahwasanya di luar dari kekristenan mentafsirkan Alkitab ini dan jelas-jelas ada dalilnya. Ananias. Begitu juga dengan siapa? Begitu juga dengan jemaat. Para jemaat. Ayat 30-nya,
Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara, anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Ada di TKP, ada jalan ceritanya, peristiwanya ada. Gak bisa kita hanya congor-congor aja kan? Nah, lalu dia 31. Selama beberapa waktu, jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Itu kenapa ke-mute Ibu Darni? Iya memang ada yang nanya itu. Nah, di dalam ayat 31 tadi banyak saksinya. Judea, Galilea, Samaria. Jemaat-jemaat itu menolong Paulus pada saat itu, ya, untuk membantu Paulus pergi agar jangan ditangkap tentara Romawi. Ada saksinya. Bang Juma kan dari tadi mana ada saksinya? Hanya mentafsir-tafsir Paulus didatangi Yesus. Itu yang didatangi cahaya itu adalah iblis, Bang Juma bilang. Sementara umat Kristen satu pun kalau ditanya, gak ada pernah percaya bahwasanya kami mendengarkan Paulus itu berjumpa dengan iblis. Tidak. Langsung dia mengatakan di sini, akulah Yesus. Ini kan pembuktian, ini cerita, dicatatkan ini, dicatatkan sejarah itu. Bang Juma tadi kan gak ada Alkitab kami ya Bang Juma, baca-baca. Lalu Abang Juma pelintir dengan suka-suka Bang Juma. Ya gak terima dong kami, tapi gak masalah. Namanya juga kami ini kan melawan roh-roh kegelapan. Kami bukan melawan Bang Juma sebenarnya. Bang Juma itu di baliknya itu ada roh kegelapan untuk memutarbalikkan Injil. Makanya ada dikatakan di dalam Galatia 1 ayat 7. Hanya satu Injil, yang lainnya memutarbalikkan, nggak kebenaran. Tapi inilah kekuatan kita. Kita harus saling berdiskusi, mana kebenaran itu baiklah masing-masing untuk menilainya. Tapi beginilah di TKP, ada ayatnya dan ada kitabnya mencatat bahwasanya Paulus tidak seorang diri, ada beberapa orang jemaat-jemaat dan ada pemuka agama pada saat itu. Silakan. Iya, Dan ku katakan ya Bang Juma, kedatangan Yesus bukan akhir zaman ya kepada Paulus, tetapi memilih secara pribadi gitu. Ya, ya baik. Jadi saya hanya meluruskan apa yang tertulis di Bible. Saya tidak mentafsirkan. Saya menguatkan argumentasi. Sebagaimana Al-Quran mengatakan orang-orang beriman itu datang membersihkan Nabi Isa dari tanggapan orang-orang kafir. Kalau hari ini Bu Darni mengatakan itu adalah kedatangan secara pribadi, mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Yesus berpesan di dalam Matius 24 nomor 26. Ini bukan saya mengada-ngada atau saya mentafsirkan, tidak. Apa kata Yesus kepada Bani Israel? Sekali lagi saya minta maaf. Yesus ketika berbicara, dia tidak sedang berbicara kepada orang Roma, orang Yunani, apalagi orang yang hidup 2000 tahun setelahnya. Yesus berbicara kepada Bani Israel, orang-orang soleh yang menundukkan diri mereka terhadap hukum-hukum Tuhan. Yang tadi kita bahas tentang Hawariyun. Jadi tidak mungkin Hawariyun mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan Yesus atau Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nomor 26-nya Yesus mengatakan apa? Jika ada orang yang berkata melihat aku bertemu aku di Taimeon. Taimeon itu bahasa Yunani, artinya kamar rahasia. Paulus menulis surat dalam kamar rahasia alias penjara. Unsur yang diceritakan Yesus kepada muridnya sebagai nasihat awal agar waspada kepada pengaku-pengaku bertemu dengan dirinya, itu sudah jelas adanya. Saya tidak mentafsirkan. Sebagai Islam, tugas saya hanya menyampaikan. Barang siapa yang mau beriman silakan. Jadi kata Yesus, apabila ente melihat orang berkata kepada ente, lihat ada Yesus di padang gurun. Ini Paulus kena ini. Karena di dalam kisah para rasul 9 dan kisah para rasul 22, Paulusnya berada di padang gurun. Janganlah kamu pergi ke situ. Ini nasihat Yesus kepada Bani Israel. Agar jangan ke tempat Paulus. Atau lihat, Yesus ada di dalam bilik kamar rahasia. Taimeong. Jangan kamu percaya.
Saya hanya membantu, mengingatkan. Kemudian Yesus berkata, jangan kamu percaya, jangan kau pergi ke sana. Jika ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, atau mengaku-ngaku melihat aku di dalam bilik penjara. Saya mentafsirkan ini bilik penjara karena kata taimeon itu dalam bahasa Yunani artinya kamar pribadi atau kamar rahasia. Siapa yang berada di dalam kamar pribadi, mengaku bertemu Yesus, lalu mengajar kepada orang lain untuk menyesatkan orang banyak, satu-satunya kandidat hanya Paulus. Menyesatkan banyak orang. Dan kalau saudari saya yang saya kasihi, Bu Darni, menolak itu, silakan. Tapi tolong bantu saya, bantu Bang Suma ini untuk melihat kebenaran Bible, dalam hal ini ucapan Yesus. Saya ingin Yesus itu adalah orang benar dan bukan pendusta. Ketika Yesus berkata, dia Yesus palsu akan menyesatkan banyak orang, tolong tunjukkan kepada saya orang banyak yang disesatkan oleh Yesus palsu ini. Kalau bukan Kristen itu lalu yang mana? Mana orang banyak yang disesatkan Kristus palsu itu? Tunjukkan ke saya. Sedangkan kandidat yang ada di tahun 2025, pengikut Kristus hanya Kristen. Orang Yahudi hari ini pengikut Nabi Musa. Mereka penganut agama Yahudi. Mereka adalah aktivis tanah. Mereka bukan pengikut Kristus. Mereka malah penolak Kristus. Kandidat satu-satunya hanya Kristen, pengikut Kristus. Kalau bukan Kristen yang adalah pengikut Kristus palsu, tolong bantu saya. Tunjukkan kepada siapa telunjuk ini harus diarahkan. Mereka lah pengikut-pengikut Kristus palsu. Tunjukkan itu kepada saya. Karena Yesusnya dengan terang mengatakan, apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, satu-satunya pendiri agama, pendiri tokoh sekte agama, yaitu Paulus yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun. Paulus bertemu di padang gurun Damsik ketika dia melakukan perjalanan ke situ. Dia bertemu dengan sosok mengaku Kristus. Satu hal sebelum kemudian saya serahkan ke Bu Darni. Tolong camkan baik-baik. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya bukan manusia. Ketika dia dilahirkan, ketika dia penginjilan, ketika dia terangkat ke langit, ketika duduk di samping kanan Tuhan, ketika duduk datang kedua kalinya, dia tetap mengaku sebagai anak manusia. Baca Yohanes 1 nomor 51. Yesus melihat kemudian malaikat naik turun langit, datang kepadanya sebagai anak manusia. Yesus datang sebagai anak manusia untuk yang kedua kalinya. Baca Matius 24 nomor 30 nomor 27. Tanda kedatangannya adalah disertai keadaannya sebagai anak manusia. Lalu Anda baca pelan-pelan Galatia 1 nomor 1. Apa yang dikatakan oleh Paulus di sana? Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi di dalam Galatia 1 nomor 11 yang mengajarkan Injil kepadaku adalah Yesus. Dan dia bukan manusia. Saya ulang, Yesus mengajarkan dimanapun dia pergi, kemanapun dia pergi, entah pada saat dia mengajarkan penginjilan, entah dia setelah diangkat, entah sesudah diangkat, dan ketika datang kedua kalinya hanya sebagai manusia saja. Baca Matius 24 nomor 27 nomor 30. Datang dengan berbagai kuasa yang Tuhan berikan kepadanya dengan kondisi sebagai anak manusia. Baca pelan-pelan. Pertentangannya di Galatia 1 nomor 11 nomor 12, Paulus mengaku bahwa dia menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Namanya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi pribadinya berbeda. Satu Yesus Kristus manusia, satu Yesus Kristus bukan manusia. Ingat kuncinya. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Penyesat dalam bahasa Yunani adalah planos, artinya penipu, pembohong, penyesat, iblis.
Siapakah penyesat, pembohong, penipu, iblis itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Itulah penipu, itulah penyesat, itulah antikristus. Sekali lagi, Paulus, yang datang kepadamu siapa? Yesus Kristus. Yang mengajarkan kitab Roma, Filipi, Galatia dan seterusnya 13 buku itu siapa? Yesus Kristus. Apakah dia manusia? Bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Siapa penyesat itu? Nah, ini Bu Darni, saya tidak mentafsirkan. Sekali lagi saya hanya mengatakan Yesus mengajar kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian waspada kepada orang yang mengaku dia bertemu dengan Yesus tapi tidak kiamat. Maka ketika orang-orang Yahudi murid Yesus memandang keluar dari aule, dari halaman Yerusalem memandang ke Roma, mereka melihat orang-orang menyembah kepada sosok yang mengaku Yesus Kristus sambil tersenyum-senyum. Bisa jadi dalam hati mereka berkata, celaka lu ye, lu percaya kepada Yesus yang datang kepada lu ye, padahal guru kami berkata ketika dia datang maka itu tanda kiamat. Dan ternyata yang datang kepada lu tidak kiamat. Artinya lu yang menggenapi penyesat itu datang dengan mengaku Yesus Kristus dan lu adalah pengikutnya. Itu kesimpulan saya bahwa yang diduga, yang datang kepada Paulus diduga Yesus palsu. Silakan Bu Darni. Ya. Ya, Ibu Darni, kenapa nggak ngomong Ibu Darni? Oh, signal dia kali. Cek. Oke. Hilang lagi. Cek, enggak, soundcardku mati, apanya, suaranya. Oke lah, baiklah. Yesus selalu mengaku anak manusia bukan Tuhan, kan begitu kata Bang Juma. Nah, makanya Bang Juma nggak mengerti, apakah nggak tahu ayat yang lain? Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia itu tetap disandangkan itu gelarnya kepada Yesus karena dia pernah datang sebagai manusia ke bumi. Itulah di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Nah, makanya kalian gak mengenal siapa Yesus itu. Kalau dia hanya sebagai anak manusia, gak mungkin dia tadi sudah dicatat akan menghakimi dunia lah, akan membangkitkan orang mati lah. Mana mungkin itu seorang manusia dicatat akan seperti itu kelak di akhir zaman. Memang dia anak manusia tetap itu. Kedatangannya juga, kedatangan anak manusia itu, kan katanya selalu kan. Itu kalau kami orang Kristen, kalau sudah dikatakan kedatangan anak manusia itu pasti Yesus. Kenapa berdouble-double ini? Double-double. Siapakah penyesat itu? Nah, dari tadi saya selalu mengatakan, apalagi mau kami katakan orang Kristen, ya? Di sini sudah jelas dalil mengatakan bahwasanya yang ditemukan oleh Paulus itu adalah anak Maria yang sudah terangkat ke surga dan sudah kembali ke tahtanya. Firman itu telah menjadi manusia, sudah kembali ke tahtanya. Lalu Paulus dipilih oleh Tuhan Yesus. Ada dalilnya, sudah saya bilang. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 17, ya. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu, ia menompangkan tangan ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Buta dia loh Bang Juma, buta. Gak makan gak minum dia 3 hari. Dah, ayat 18. Dan ketika itu juga setelah Ananias menompangkan tangannya kepada Paulus, dan seketika itu juga seolah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dibaptis loh Bang Juma. Lalu ayat 20, ayat 19. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ada di TKP lagi. Nah, ayat 20. Ketika itu juga ia memberikan Yesus. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadah.
dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan itu. Setelah dia udah pulih dari kebutaannya itu, setelah disembuhkan oleh Ananias melalui doanya, melalui pilihan oleh Yesus, maka dia sembuh. Kan kita tahu bahwasanya orang-orang yang dipilih Tuhan, bahwasanya kita adalah manusia-manusia spesial yang tidak pernah melakukan dosa dan noda dalam hidup kita. Kita mampu loh menyembuhkan orang. Itulah Ananias. Dipilih Yesus pada saat itu untuk menyembuhkan kebutaan Paulus karena dia melihat Yesus dengan melalui cahaya. Ayat 21. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, si Paulus ini kan bukannya dia ini yang mau menganiaya, mau membinasakan murid-murid Yesus, yang memanggil nama Yesus, pasti dibinasakannya. Kan gitu kata orang. Kok ke Paulus ini? Itu tadi pertanyaan Bang Zuma, izin saya potong ya itu darinya. Ya. Yang mengajarkan Yesus itu manusia, itu Yesus asli. Yang mengajarkan Yesus itu bukan manusia, itu harus diselidiki dulu itu. Iya, jangan kan sudah sampai saya itu bilang. diduga Yesus KW gitu itu. Itu kan kalian, penilaian kalian. Kalau kami orang Kristen, Yesus itu tetap kami mengaku sebagai manusia datang ke bumi. Ada ayatnya, Yohanes 1 ayat 7. Siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Dan juga di dalam Yohanes mengatakan, Yesus ini sebelum jadi manusia, dia adalah firman bersama-sama dengan Elohim. Yohanes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Elohim. Firman itu adalah Elohim. Yohanes muridnya. Paulus juga rasulnya, mengatakan bahwasanya Paulus adalah anak Allah. Paulus juga dikatakan manusia. Mana ada orang Kristen yang menolak Yesus datang sebagai manusia. Tetapi manusia yang bagaimana? Itu. Sebelum dia menjadi manusia, Yesus ini, dia apa? Yesus ini sebelum menjadi manusia, dia adalah sang firman. Firman itu sendiri. Nah, itu dia. Kalau kalian menolak, kalian mengatakan bahwasanya yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, itu adalah penyesat. Yesus sendiri hanya mengatakan dirinya utusan dan manusia. Kan seperti itu. Tapi yang bagaimana? Itu yang kalian tidak selidiki. Ya manusia yang bagaimana? Kan begitu. Tetapi kalian kan sekuat tenaga kalian selalu menolak kedatangan Yesus itu sebagai apa? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara di rukun Islam juga mengatakan, ada 6 salah satunya, berimanlah kepada malaikat-malaikat. Berimanlah kepada kitab-kitab terdahulu. Sementara malaikat mengatakan Yesus adalah Tuhan. Berdami, nggak paham mereka berdami. Oke, silakan si Bayang dulu, Bayang. Oke, menguatkan aku. Paham mereka. Iya, masih ada, silakan. Yang Gantian. tolong tambahi karena tadi itu kan bicara. Ya udah, Aku menghargai. silakan itu. Silakan itu. Nanti aku lagi. Berdua kita menghajar Bang Juma. Lagi ramai di sini. Kata Beson. Oke. Oke, lanjut Bang Juma. Oke, baik. Ketika kemudian dikatakan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu buta dan seterusnya. Saya melihat data di dalam Matius 12 nomor 22. Yesus kemudian mendatangi orang yang kerasukan setan, dan orang itu kemudian buta, dan ketika Yesus mengobatinya, orang itu kemudian melihat. Artinya bahwa tanda-tanda orang yang kerasukan setan salah satunya adalah buta. Kemudian ketika saudari saya ini mengatakan bahwa yang datang kepada Yesus, kepada Paulus itu adalah Yesus, itu kan pengakuan sepihak. Pengakuan sepihak